untuk menyampaikan atau berkongsikan firman Tuhan pada hari ini. Dan secara pribadi rasanya masih janggal lagi untuk berkongsi firman Tuhan, sebab biasanya selalu berada di depan tapi bukan sebagai mengkongsikan firman Tuhan, tetapi saya percaya bahwa bukan karena saya tetapi karena Tuhan yang kita sembah dan kita tinggikan. Nah, pada bulan November ini kita belajar tentang satu tema, yaitu bersekutu dengan Allah. Nah, di dalam 2 minggu yang sebelum ini, di dalam awal bulan 11, Pastor Sidang, Pastor Melin sudah menyampaikan satu tema, yaitu bersahabat dengan Allah. Dan pada minggu lepas, tema yang disampaikan ialah bekerja sama dengan Allah, bergaul dengan Allah. Nah, pada hari ini kita akan belajar satu subtema di bawah tema bersekutu dengan Allah ini, yaitu cabaran bersekutu dengan Allah. Nah, perkataan cabaran ini ialah satu yang menghalang ataupun sesuatu yang menjadi yang memberi kesan ataupun sesuatu yang menghambat atau menjadi halangan untuk kita bersekutu dengan Allah. Nah, Tuhan menciptakan manusia hidup untuk bersekutu dengan Dia. Namun, hidup bersekutu dengan Allah itu bukanlah hal yang mudah kita jalani, mudah kita hadapi setiap hari. Dan sudah tentu ada cabaran atau halangan yang menghambat kita untuk kita bersekutu dengan Allah. Nah, jika kita tidak peka dengan cabaran yang dihadapi ini, maka akan memberi kesan terhadap persekutuan kita dengan Allah. Dalam arti kata yang lain, membuatkan hubungan kita dengan Allah semakin jauh dan akhirnya lebih parah lagi meninggalkan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita membaca di dalam membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sehingga ayat 17. Oke, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sehingga ayat 17. Nah, dikatakan demikian dalam ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Nah, bila saya ingin membawa kita untuk melihat di dalam ayat yang ke-15, ada 2 kalimat, ada 2 kata yang perlu atau yang harus kita mengerti di dalam ayat yang 15 ini. Dan yang pertama ialah perkataan dunia. Dunia ini dalam arti kata secara umum ialah bumi ini ataupun manusia ini. Sebab dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dunia di dalam ayat itu merujuk kepada manusia, itu kasih Allah kepada manusia. Tetapi di dalam ayat 15 ini, dunia yang dimaksudkan ini bukanlah manusia, bukanlah bumi ini, tetapi
Dunia yang dimasukkan di dalam ayat 15 ini adalah segala sesuatu yang membawa kita jauh, segala sesuatu yang melawan Allah. Nah, dunia yang dimaksudkan ialah segala sesuatu yang melawan Allah. Sebab di dalam surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, pada masa itu berlaku ada ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan orang-orang Kristen pada masa itu. Jadi Rasul Yohanes menasihatkan, menulis kepada jemaat-jemaat yang dia layani supaya jangan mengasihi dunia. Dunia yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang melawan Allah. Nah, segala sesuatu yang membawa kita menjauh daripada Allah, itulah dituliskan jangan mengasihi itu semua. Nah, yang kedua, tadi yang pertama adalah dunia. Maksudnya segala sesuatu yang melawan Allah. Yang kedua, kata yang kedua adalah kasih. Kasih. Kalau dalam bahasa Inggris, kasih itu kita sebut sebagai apa? Kalau dalam bahasa Inggris, love, I love you, begitu kan? Nah, di dalam saya ingin membawa kita untuk menyelidiki maksud di dalam bahasa Inggris ini, kata-kata love ini, karena di dalam pemakaian perkataan love dalam bahasa Inggris ini dipakai secara meluas. Nah, sebagai contoh, I love pizza. Maksudnya saya suka makan pizza. Pizza, atau pizza kan? Yang ada di Bandau itu, yang mahal. Nah, I love football. Penato Harun. Saya suka bermain bola sepak. I love my job. Saya suka kerjaya saya. Dan bermacam-macam lagi. Nah, perkataan secara asasnya, dasarnya, love itu dalam kata bahasa Inggris ini diartikan dalam dua hal yang sederhana. Yaitu yang pertama ialah keinginan untuk sesuatu. Keinginan untuk sesuatu. Dan yang kedua ialah komitmen kepada sesuatu. Sebagai contoh, saya katakan tadi I love pizza. Maka kita menginginkan pizza dan berkomitmen untuk mendapatkan pizza itu. Biarpun tidak ada di Marak-Parak itu pizza, tetapi ada di Bandau. Disebabkan kita love, kita mau, keinginan, sebelum. Oke. Keinginan untuk sesuatu itu, keinginan untuk mau mendapatkan pizza itu, biarpun jauh di pekan sana, lebih kurang dalam 30 km, tetapi oleh sebab keinginan dan komitmen, biarpun harga pizza itu mahal, tapi kita sanggup sebab I love pizza. Nah, contoh lain, I love my family. Saya ngasih keluarga saya. Sudah tentu kita akan berkomitmen dengan keluarga kita dalam pelbagai hal, termasuk kita memberikan uang, masa, tenaga, waktu untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, maka kasih itu ataupun yang disebut sebagai love dalam bahasa Inggris itu lebih dari sekadar perasaan emosional, tetapi lebih menuntut kita untuk mencurahkan waktu dan apa yang kita miliki untuknya. Nah, dalam ayat 15 ini Yohanes mengatakan demikian, jika kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tadi dikatakan dunia itu adalah sesuatu yang melawan Allah. Maka kesitulah kita akan mencurahkan waktu dan apa yang kita miliki. Nah, jika kita mengasihi hal-hal yang membawa kita jauh dari Allah, maka kesitulah kita mencurahkan waktu dan perhatian dan semua hati kita untuk hal-hal yang itu. Yohanes katakan, jangan lakukan itu. Karena itu adalah sesuatu yang melawan Allah, melanggar perintah Allah. Nah, seterusnya ayat yang ke-16.
Oke, seterusnya ayat yang ke-16, Yohanes menjelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang maksud dunia itu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, secara maksud yang sederhana, keinginan daging itu ialah keinginan dari manusia yang berdosa. Saudara yang dikasihi, kita pernah hidup di dalam dosa. Sekalipun Tuhan telah menyucikan kita, ada keinginan-keinginan yang dipengaruhi oleh dosa yang muncul di dalam hati kita. Dan itulah keinginan daging. Sesuatu yang natural tanpa bantuan Roh Kudus. Dan sesuatu itu memang ada karena kita sudah pernah hidup dalam dosa. Dan tanpa pertolongan Tuhan, keinginan-keinginan itu akan menjadi perbuatan daging, yaitu dosa. Nah, saya masih ingat masa bersekolah di SMK Kota Merdu dahulu, tinggal di asrama. Setiap kali pergi ke gereja, kami tulis di buku log keluar gereja itu, tujuannya adalah ke gereja hari Minggu. Nah, tapi sebab untuk menuju ke gereja itu kena berjalan kaki daripada asrama SMK Kota Merdu itu, jalan kaki melalui Pekan dan terus ke Kampung Ngeradu. Nah, apa yang saya lalui ataupun yang kenangan terindah masa tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 saya jarang pergi sembahyang sebenarnya. Sebab keinginan daging itu yang menyebabkan saya melakukan demikian itu adalah memang keinginan daging saya sendiri. Saya tidak mempedulikan Tuhan. Nah, apa yang saya lakukan bila hari Minggu itu memang tulis pergi gereja di buku log itu. Apa yang saya buat ialah saya pergi kedai. Saya suka membaca komik. Saya suka baca komik itu. Mungkin Rewis tahu itu. Kedai itu di Barisan Ciangah itu. Ada satu kedai yang kami selalu singgah di sana. Duduk di sana baca buku. Bayaran dia 50 sen satu buku. Jadi ada banyak komik-komik yang membuat kami tertarik dengan cerita itu. Contohnya, Senjata Misteri, Dewata Raya, Pedang Setiawan, dan macam-macam lagi. Dan hal-hal itulah yang membuatkan saya tidak sampai di gereja, sampai di kedai saja. Nah, jadi kalau di throwback, kalau ada video ulangan itu, mungkin Tuhan akan cakap, ayah, boleh. Apa kau buat sudah nih, dia bilang. Kalau ada video pas satu. Jadi, itulah keinginan daging. Tidak mempedulikan ataupun melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah. Nah, yang kedua ialah keinginan mata. Oke, mata ini adalah jendela. Kita ada 2 jendela jiwa, mata dan juga telinga. Jadi itu sebabnya ada peribahasa dari mata turun ke hati. Betul kan itu? Dari mata turun ke hati. Sebab apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Nah, keinginan mata ini adalah berarti menginginkan apa yang kita lihat dengan mata. Kalau kita selalu menginginkan dunia, yang saya nyatakan sebentar tadi, yaitu sesuatu yang melawan Allah. Kalau kita selalu menginginkan dunia, maka gelaplah seluruh hidup kita. Nah, sebagai contoh, kalau kita melihat orang lain ada sesuatu barang yang baru, contoh motosikal yang baru, dan kita melihat dia ada motosikal yang baru, kita merasa juga harus memiliki itu. Jika ada orang beli telepon baru, kita nampak dia ada telepon yang baru, dan dalam hati kita pun bila kita lihat dan bila kita berbisik dalam hati kita mesti ada handphone baru juga, terikut-ikut. Nah,
Sebenarnya untuk memiliki barang itu tidak salah untuk kita memiliki motosikal, barangan-barangan itu. Tetapi kalau kita selalu mengiming-imingi apa yang kita lihat tanpa kita memikirkan hubungan persekutuan dengan Allah, itu hanya memuaskan keinginan daging kita. Nah, saya waktu cerita lagi masa kenangan dulu terindah. Selain baca komik, saya suka tengok cerita Hindi, Bollywood. Pengakuan ini dulu. Jadi disebabkan cerita-cerita dia menarik menarik minat saya untuk melihat jalan cerita dia, kan ada buat tumbuk-tumbuk gitu yang 3 jam baru habis. Biasanya ngam-ngam jam 12 tengah hari itu, hari Minggu. Jadi kadang-kadang itu alasan saya untuk tidak pergi sembahyang. Mungkin Brother Johnson selalu dia bawa saya, tapi saya selalu mengelak masa itu. Menghilangkan diri. Nah itu adalah sesuatu yang memuaskan keinginan daging kita. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup, yaitu menginginkan pengakuan, pujian, status, berbagai kenyamanan dalam hidup. Tidak ingin kalah dengan orang lain dan terkadang marah apabila tidak dihargai. Itulah definisi ataupun maksud keangkuhan hidup. Saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa tanda, ada 5 kalau tidak salah, tanda-tanda yang menunjukkan kita mengasihi dunia. Yang pertama, ada sesuatu yang memenuhi pikiran kita tanpa kita kaitkan dengan hal-hal yang dari Allah. Ada sesuatu yang menguasai pikiran kita tanpa pernah memikirkan apa hubungannya dengan hal-hal rohani, yaitu dengan maksud Allah. Sebagai contoh, sebagai pelajar, kita memang menginginkan untuk belajar atau melanjutkan pelajaran di tempat yang kita suka, yang jauh. Nah, apabila kita terus memikirkan itu dan terus membayangkan itu, tetapi dalam bayangan kita, dalam pikiran kita itu hanyalah kita mau sukses, kita mau berjaya, kita mau tujuan lepas belajar itu dapat kerja dan sebagainya. Keselesaan hidup itu, dan tidak ada satupun pikiran kita itu yang kita kaitkan dengan Allah. Kita inginkan sesuatu dan kita hanya berdoa, Tuhan berikan ini yang sudah saya pikirkan. Kalau Engkau tidak berikan, saya marah. Nah, tanpa bertanya apa kaitannya dengan kerajaan Tuhan dan hal-hal yang dari Allah. Nah, itulah tanda kita mengasihi dunia. Yang kedua, ketika ada sesuatu yang tidak rela kita lepaskan, meskipun perlu demi tujuan Allah. Nah, dalam hal ini bukan berarti setakat material ataupun kebendaan, tetapi lebih kepada kenyamanan, zon selesa kita. Nah, ramai orang tidak berani bersaksi karena rasa malu dan takut dihina orang. Ramai orang tidak mau berdiri untuk kebenaran karena takut dengan kritikan. Apabila melihat orang difitnah dan kita memang tahu dia difitnah, namun kita tidak berani bersuara. Kita melihat orang lain ditindas, kita hanya berdiam diri. Dan perbuatan-perbuatan itu menunjukkan adalah tanda-tanda kita mengasihi dunia. Yang ketiga, ketika kita merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, baik kebendaan, kerjaya, talenta, kemampuan. Nah, mungkin kita selalu merasa iri hati kalau melihat orang lain ini mempunyai kelebihan berbanding kita. Nah, jadi bila kita melihat atau kita merasa iri hati itu,
Itu untuk apa? Untuk kehormatan diri kita, bagi kita. Jadi siapa sebenarnya yang kita kasihi ini? Apakah kita mengasihi Allah yang memberikan pemberian sesuai kehendaknya itu, ataupun kita mengasihi dunia? Yang keempat, ketika ada hal-hal yang kita kejar dengan sangat giat, dengan penuh semangat, sukacita, melebihi kepentingan Allah dan persekutuan dengan Allah. Di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari dulu kerajaan Allah, mengutamakan dahulu kerajaan Allah, berarti terus-menerus mengutamakan pemerintahan Kristus dan penyebaran pemerintahan Kristus di dalam dunia ini. Itu kita boleh lakukan dimulai dengan diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita, di tempat kerja kita, persekitaran kita walaupun di mana kita berada, sehingga mereka semua tunduk kepada pemerintahan Kristus. Nah, keinginan kita ini adalah supaya nama Kristus dihormati oleh semua manusia. Ada seorang ahli teologi, dia mengatakan ada dua jenis keinginan ataupun ambisi dalam bahasa Indonesia, yaitu keinginan untuk diri dan keinginan untuk Allah. Keinginan untuk diri sendiri dan keinginan untuk Allah. Dan tidak ada keinginan yang lain, hanya dua saja. Tidak ada separuh untuk diri, separuh untuk Allah. Tidak ada yang begitu. Nah, apa keinginan kita? Adalah supaya nama Kristus dihormati. Ini tidak berarti kita tidak sama sekali tidak boleh suka dengan pekerjaan kita atau memiliki ini dan itu. Tetapi bagaimana kita melihat sesuatu hal dalam hidup kita ini di dalam hubungannya dengan keinginan kita untuk kerajaan Allah. Keinginan kita hanya untuk Allah dan segala hal dalam hidup kita, termasuk segala kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita, selalu kita lihat di dalam kaitannya dengan keinginan, yaitu untuk kerajaan Allah. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan itu, mari kita mulai dengan bertanya dalam hati kita, apakah hubungannya dengan kerajaan Allah, persekutuan kita dengan Tuhan? Adakah itu membangun persekutuan kita dengan Allah? Apa keinginan kita? Kita pikirkan dari sana dulu. Itu pertanyaan yang itu. Yang kelima. Next. Yang kelima. Kalau kita bangga dengan sesuatu yang kita capai atau miliki dan marah ketika orang tidak menghargai itu. Sebagai contoh, kalau kita pergi kedai, kita ada kedai dan kita pergi kedai, duduk di kedai dan sepertinya kita tidak dilayan oleh pelayan itu di restoran itu, diabaikan. Dan mungkin dalam hati kita rasa marah. Kenapa kok tidak layan saya? Saya ada duit, saya boleh bayar semua makanan yang ini. Nah, jadi apakah yang kita kasihi sebenarnya? Kita ingin menunjukkan yang saya punya, yang saya mampu. Itu menunjukkan tanda-tanda kita mengasihi dunia. Dan itulah sebabnya Yohanes menegaskan di dalam ayat 15 tadi itu, jika kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita tidak boleh melayani dua tuan. Di dalam Matius 6 ayat 24 mengatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan membenci yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan kita tidak dapat mengasihi dua hal yang bertentangan ini, yaitu Allah dan dunia. Sebab kalau kita mengasihi dunia, kita tidak mungkin mengasihi Allah. Seterusnya, kita melihat dalam ayat yang ke-17.
alasan mengapa kita jangan mengasihi dunia. Dikatakan dalam ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes menegaskan bahwa dunia dan keinginannya itu sedang lenyap, sedang menuju kebinasaan. Yang berarti dia ada sebuah proses yang berjalan. Dunia ini sedang berjalan di dalam proses lenyap, sedang menuju kebinasaan. Dunia dan keinginannya ini tidak ada masa depan, karena terang Kristus sudah bersinar, dan segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah dan akan perlahan-lahan semakin redup, macam cuaca sekarang ini redup, dan semakin lenyap, sehingga terang Kristus memenuhi seluruh bumi. Bukan saja dunia dan keinginan yang lenyap, tetapi juga manusia yang mengasihi dunia juga akan turut lenyap dan pasti binasa. Itu sedang menuju dalam proses kebinasaan. Berbeda dengan orang yang melakukan kehendak Allah, akan tetap hidup selama-lamanya. Dalam ayat 17 ini adalah satu peringatan yang sangat tegas. Karena dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Nah, bukankah kita sering melakukan dosa, sering mengasihi dunia? Jadi apakah kalau begitu kita sedang binasa berbanding dengan orang yang mengasihi Allah, yang akan tetap hidup selama-lamanya? Nah, sebelum Yohanes memberikan peringatan di dalam ayat 17 ini, dia menegaskan di dalam ayat yang sebelumnya, dia menegaskan bahwa mereka ini adalah anak-anak Allah. Dan mereka tidak akan binasa, dan itulah sebabnya Rasul Yohanes meminta agar mereka hidup sebagai anak-anak Allah dan jangan hidup seperti orang yang akan binasa. Hiduplah seperti orang yang tetap hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jangan hidup sebagai orang yang hanya hidup di dunia ini saja yang perlahan-lahan menuju kebinasaan. Adalah suatu tindakan yang merugikan dan sia-sia jika kita mengejar apa yang ada dalam dunia, menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk dunia, padahal semuanya itu sedang lenyap, sedang dalam proses menuju kebinasaan. Seharusnya yang kita lakukan adalah mengejar yang kekal, yang tidak akan binasa, karena kita adalah orang yang akan tetap hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Nah, sebagai penutup ada satu kalimat yang saya ingin kita sama-sama renungkan. Bukti kalau kita tidak mengasihi dunia adalah tidak berkompromi dengan dosa. Sebaliknya, hidup menurut pimpinan Roh Tuhan. Sekali lagi, bukti kalau kita tidak mengasihi dunia adalah tidak berkompromi dengan dosa. Sebaliknya, hidup menurut pimpinan Roh Tuhan. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 16 mengatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan dalam Galatia 6 ayat 8 mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup kekal dari Roh itu. Nah, sekian saja untuk pengajian firman Tuhan pada pagi ini. Tapi saya mengajak kita untuk berdiri, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang terutama di dalam hidup ini, adalah meninggikan nama Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita naikkan pujian ini. Kita katakan yang terutama dalam hidup ini adalah meninggikan nama Tuhan. Yang terutama
di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi kita pujian ini yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Benar Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau Yesus. Benar Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami belajar, menegur kami, mengajar kami Tuhan, supaya jangan mengasihi dunia ini, karena dunia ini, karena dunia membuatkan kami semakin jauh dengan persekutuan dengan Engkau. Dan biarlah kami tetap hidup kuat dalam Tuhan, pertolongan Tuhan yang membuat kami akan terus maju bersama dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya persilakan Pastor Sidang untuk membawa kita dalam doa penutup. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami dapat menikmati sajian firman Tuhan yang memberikan ketegasan kepada kami supaya kami peka terhadap cabaran yang menghalang kami untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Memang benar Tuhan, seperti mana yang dinyatakan di dalam firman Tuhan sebentar tadi, ada banyak cabaran-cabaran yang membuat kami Tuhan mulai hilang komitmen kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus setiap hari menjadi guru yang baik bagi kami Tuhan, untuk memberi kepekaan kepada kami, kesadaran kepada kami apa yang menjadi cabaran-cabaran dalam hidup kami. Biarlah Tuhan terus menerus kami dapat bertumbuh di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, selalu mau rindu akan Engkau Tuhan, walaupun banyak komitmen kami di dunia ini, tetapi biarlah komitmen kami itu menjadi komitmen yang kudus, dengan selalu menyertakan Tuhan di dalam segala komitmen dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal.
Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini terus menerus meneguhkan iman kami di hadapan Tuhan. Berkati Deacon Poli yang telah pun berkongsi firman Tuhan hari ini. Engkau terus memberikan hikmat kepada dia di dalam penyelidikan Alkitab dan juga apapun pekerjaan dan juga usaha dan apapun pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada dia, terus menerus memberkati. Tuhan terus menerus meneguhkan pelayanan, pekerjaan dan juga meneguhkan imannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa setiap jemaat Tuhan supaya setiap hari menikmati berkat-berkat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang bekerja di dalam kerajaan, Engkau terus memberkati. Bekerja dalam swasta, bekerja sendiri, bercucuk tanam, bisnis dan sebagainya. Apapun usaha jemaat, khususnya mereka yang sedang menanam padi pada tahun ini, diberkatilah mereka ya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, pada waktu mereka memulahkan apa-apa usaha jemaat Tuhan di tempat ini, Engkau selalu menjadi keutamaan dan melihat bagaimana Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Dan Engkau sahaja dipermuliakan dalam apapun berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada jemaat Tuhan. Jemaat yang sedang sakit saat ini Engkau memberikan pemulihan. Kami secara khusus berdoa untuk Sona yang berada di ICU kritikal saat ini Tuhan. Ditidurkan selama 3 hari. Kami mau berdoa supaya dia diberikan Tuhan kesehatan, kesembuhan, biar rencana Tuhan yang terjadi bagi dia. Engkau memberikan penghiburan kepada Pastor Philip dan anaknya yang sedang berada di sana pada saat ini Tuhan. Hiburkan, berikan kekuatan kepada mereka. Begitu juga dengan anak Josnia yang sedang sakit saat ini, Engkau memberikan kesembuhan. Di mana-mana anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi penyakit saat ini, Engkau memberikan pengharapan dan kekuatan kesembuhan ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik yang selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kami pada waktu kami memerlukan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan berkomitmenlah untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan berkat-berkat yang tidak kita jangka dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas kebersamaan kami pada pagi hari ini. Bapa yang kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati.